tangan kanannya terpotong. Akhirnya dia nggak peduli, tetap dipegang benderanya, tetap ditegakkan pakai tangan kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku, surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, sebelum kita masuk ke video ya, saya pribadi mau mengingatkan kepada teman-teman tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan. Karena apa? Ini loh, udah masuk ke Indonesia, bahaya juga ini kalau misalnya kayak Delta kemarin kasusnya. Aduh, jangan sampai dong. Teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini supaya tahun depan, awal tahun depan mudah-mudahan bisa normal seperti sedia kala kembali gitu ya. Nggak usah colok-colok antigen PCR, aduh jangan ya gitu. Oke guys, kembali lagi bersama saya Dimas dalam konten Kisah Sahabat. Pada video kali ini kita akan membahas satu kisah sahabat Nabi yang kerennya tuh kayak dia betul-betul istiqomah. Sampai-sampai beliau itu meninggalkan urusan dunia lah, hartanya ditinggalkan semata-mata demi berjuang bersama Rasulullah SAW. Siapakah dia? Dia adalah Mus'ab bin Umair. Oke, beliau adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim dari suku Quraisy. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nah, buat teman-teman semua yang masih bingung kunyah itu apa sih? Kadang-kadang kita suka dengar ya kalau misalkan orang-orang masyarakat Arab gitu. Nah, jadi kunyah itu adalah sebuah panggilan kehormatan yang diberikan oleh orang Arab ya. Itu dipakai sama masyarakat Arab kepada seseorang. Biasanya kata kunyahnya itu dipakai di depan nama gitu. Contohnya ada Abu, ada Ummu, ada Ibnu, ada Ibnatu, kayak gitu-gitu guys. Nah, ini Mus'ab bin Umair ini kunyahnya adalah Abu Abdillah. Mus'ab ini berasal dari keluarga yang kaya ya di Mekah. Beliau itu seneng kalau keluar tuh kayak baju-baju branded lah istilahnya gitu. Dia udah ganteng, kaya, wangi. Bahkan masyarakat Mekah tuh menjuluki dia adalah orang terwanginya Mekah tuh Mus'ab bin Umair karena dari keluarga kaya ya. Tapi setelah memeluk Islam beliau menjadi orang yang paling miskin. Kenapa? Ya karena Mus'ab itu kan meninggalkan ajaran nenek moyangnya gitu. Jadi sama keluarganya itu nggak dikasih harta sepeser pun buat Mus'ab bin Umair. Tapi itu tidak membuat beliau menjadi berkecil hati dan nggak mau lagi berjuang berdakwah untuk Islam gitu, enggak. Malah jadi semangat gitu gara-gara itu. Itu keistimewaannya Mus'ab bin Umair guys. Sampai suatu ketika nih guys, Rasulullah SAW itu melihat Mus'ab bin Umair ini cuman pakai kayak baju tipis banget lah gitu, sampai kasihan banget. Rasulullah SAW itu sampai meneteskan air mata lihatnya. Dan Mus'ab ini adalah orang yang betul-betul udah zuhud lah ya. Dia udah nggak mikirkan dunia lagi, dia fokus sama ibadah dan mencari ilmu. Udah itu aja yang ada di fokusnya Mus'ab bin Umair gitu. Itu salah satu kebanggaan juga ya. Mus'ab bin Umair ini masuk Islam di Darul Arqam. Kalau teman-teman masih ingat kisah sebelumnya kita sempat bahas Darul Arqam, di mana tempat itu adalah tempat berdakwahnya Nabi Muhammad SAW waktu itu di kota Mekah waktu masih sembunyi-sembunyi ya. Mus'ab bin Umair ini langsung dibaiat sama Nabi Muhammad SAW. Waktu itu langsung pokoknya Mus'ab bin Umair ini masuk Islam. Ada kisah yang menarik nih guys dari sosok Mus'ab bin Umair. Jadi waktu itu Mus'ab itu kan dia masuk Islam sembunyi-sembunyi ya. Jadi keluarganya waktu itu belum ada yang tahu. Suatu ketika beliau itu lagi sholat, lagi ibadah. Delalah tiba-tiba ada orang yang lihat Mus'ab ini sholat ibadah. Dilaporin lah ke ibunya, ke keluarganya. Marah dong pasti. Nah, Mus'ab ini langsung disiksa, nggak dimarahin nih, disiksa, nggak dikasih makan, di penjara sampai beliau itu kayak udahlah pengen mati syahid aja aku, udah sampai gitu. Kayak bayangin guys, kita disiksa sama keluarga kita sendiri. Ya itulah salah satu perjuangan sahabat Nabi dulu ya. Singkat cerita, pokoknya beliau itu bisa keluar lah dari siksaan ini, dari keluarganya. Beliau meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, dan hijrah ke Habasyah bersama umat muslim yang lain. Nah, setelah
kan tadi Mus'ab bin Umair kan hijrah ya ke Habasyah. Sepulangnya dari Habasyah itu beliau diutus Rasulullah SAW itu ke Madinah setelah perjanjian Aqobah pertama. Buat teman-teman yang belum tahu nih, perjanjian Aqobah itu adalah perjanjian antara Rasulullah SAW dengan sebagian masyarakat Yastrib waktu itu, Yastrib atau Madinah. Waktu itu tujuannya ya membaiat untuk masuk Islam, itu perjanjian Aqobah, cuman hanya diikuti sebagian masyarakat aja gitu. Nah itu perjanjian Aqobah ya, jadi ada dua sebenarnya, nanti tuh dijelasin, ada Aqobah pertama dan ada Aqobah kedua. Itu ada beberapa poin-poin isi perjanjian sih, tapi nggak saya jelasin detail ya di sini. Tapi teman-teman kalau mau request juga boleh langsung aja ditulis di kolom komentar. Nah udah nih, akhirnya Mus'ab bin Umair ini hijrahlah ke Madinah. Beliau berdakwah di sana. Beliau itu berdakwah, membacakan Al-Quran, sampai dakwahnya tuh dari pintu ke pintu tuh dia berdakwah mensyiarkan ajaran Islam. Bahkan sampai beliau itu jadi imam sholat di Madinah waktu itu, karena dia adalah orang yang betul-betul mensyiarkan Islam pertama ke sana gitu, yang diutus langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nih Mus'ab bin Umair ini beliau berdakwah di Madinah sampai masuk pada perjanjian Aqobah kedua. Itu beliau pulang ke Mekah dan membawa kalau nggak salah 70 orang untuk dibaiat masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Setelah perjanjian Aqobah kedua itu selesai, beliau nggak langsung ikut rombongan nih balik lagi ke Madinah, tapi tinggal di Mekah dulu dan nanti akhirnya bareng-bareng sama Rasulullah SAW hijrah ke Madinah gitu. Nah guys, jadi Mus'ab bin Umair ini ikut dua perang ya, Uhud sama perang Badar, masalah benar. Waktu perang Uhud, Mus'ab bin Umair ini ditugaskan untuk bawa bendera Nabi Muhammad SAW nih, punya bendera Islam itu dijunjung tinggi lah sama beliau. Suatu ketika waktu perang, tangannya terpotong, tangan kanannya terpotong. Akhirnya dia nggak peduli, tetap dipegang benderanya, tetap ditegakkan pakai tangan kirinya, dan beliau membaca ayat waktu itu Quran surat Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, dan Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Itu buat semangat dia. Tapi tangan kirinya yang megang bendera dipotong lagi, masih tetap gak mau kalah, bendera Islam harus tetap ditegakkan. Akhirnya dihimpit di dadanya, tetap tegak gitu, sambil mengucapkan lagi tadi Quran surat Al-Imran ayat 144. Dan ternyata tombak pun menusuk dadanya, menembus dadanya, yang membuat merinding guys, cerita ini merinding banget, dan membuat ya Mus'ab bin Umair akhirnya wafat. Di tengah perjuangannya itu tetap mempertahankan bendera Islam itu tetap berkibar. Dahsyat sih memang, dahsyat banget. Setelah perang usai, Rasulullah SAW kemudian melihat jasadnya Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran yang berbunyi, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Mus'ab bin Umair ini wafat dengan tidak meninggalkan sedikit pun harta, hanya meninggalkan sehelai kain yang ia pakai gitu. Ketika ditidurin ya Mus'ab bin Umair ini, kalau kainnya dipakai buat nutupin kepalanya, kakinya kelihatan. Kakinya ditutupin pakai kainnya, kepalanya kelihatan. Sampai akhirnya para sahabat itu menutup jenazahnya pakai dedaunan. Mus'ab bin Umair ini wafat di usia yang ke-40 tahun, dan jasanya betul-betul menginspirasi banget lah, dikenang banget. Sosok yang bijaksana, pemberani, yang tangguh juga, dan contoh orang yang betul-betul mencintai Islam sepenuhnya, itu Mus'ab bin Umair salah satunya. Oke guys, sekian kisah pada video kali ini. Buat teman-teman semua, kalau suka dengan konten ini jangan lupa di-share ke teman-temannya, komen, di-like, dan di-subscribe tentunya untuk mendukung konten ini supaya bisa terus berjalan. Oke, sekian dari saya Dimas Kukuh Prasetyo. Sampai berjumpa lagi di kisah
sahabat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.